Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, malam ini saya berada di Masjid Agung Nurul Kalam Pemalang. Masjid Agung Nurul Kalam Pemalang ini posisinya berada di Jalan Alun-Alun Barat nomor 5 Kebon Dalem Pemalang, tepatnya di jantung kota Pemalang. Salah satu masjid yang terbesar di kota Pemalang ini mempunyai banyak nilai historikal sejarahnya. Karena di samping Masjid Agung Pemalang sebagai pusat kegiatan, baik kegiatan keagamaan sekaligus kegiatan-kegiatan yang rutinitas setiap hari, juga setiap ada kegiatan Hari Jadi Pemalang, Masjid Agung juga bahkan sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan akbar dalam rangka hari jadinya kota Pemalang. Di samping Masjid Agung yang megah ini milik warga Pemalang, di belakang Masjid Agung juga dijadikan tempat pemakaman para mantan bupati di masa lalu. Dari mantan-mantan bupati yang ada di belakang Masjid Agung Pemalang pemakamannya itu sengaja disediakan untuk para mantan-mantan bupati yang telah meninggal atau yang telah wafat. Ini sengaja dibangunkan makam di belakang Masjid Agung. Di antara makam yang ada di belakang Masjid Agung Pemalang ini ada 10 makam mantan Bupati Pemalang yang memimpin sejak tahun 1618 hingga 1934. Siapa sajakah nama-nama 10 Bupati Pemalang, mantan Bupati Pemalang yang dimakamkan di belakang Masjid Agung? Yang pertama yakni pada tahun 1618 hingga 134 ini, yang pertama adalah Kanjeng Tumenggung Sureng Rono, yaitu memimpin Pemalang dari mulai tahun 1618 sampai dengan 1640. Kemudian yang kedua adalah Raden Suro Manggolo yang memimpin Pemalang pada tahun 1668 sampai 1678. Kemudian yaitu Kanjeng Tumenggung Sumanegoro yang memimpin Pemalang pada tahun 1829 hingga 1858. Setelah Kanjeng Tumenggung Sumanegoro, kemudian bupati selanjutnya yang dimakamkan di belakang Masjid Agung Pemalang adalah Kanjeng Raden Tumenggung Notonegoro yang memimpin Pemalang dari mulai 1858 sampai dengan 1859. Setelah itu yaitu Kanjeng Tumenggung Suro Adinegoro yang telah memimpin Pemalang dari mulai tahun 1859 sampai 1862. Setelah Tumenggung Suro Adinegoro yaitu Kanjeng Tumenggung Suro Adikusumo yang memimpin Pemalang pada tahun 1862 sampai dengan 1879. Setelah Kanjeng Tumenggung Suro Adikusumo, kemudian Kanjeng Raden Tumenggung Reksonegoro yang telah memimpin Pemalang dari mulai tahun 1879 hingga 1897. Setelah itu dilanjutkan lagi yaitu Kanjeng Adipati Suroningrat yang memimpin Pemalang dari mulai tahun 1897
sampai dengan 1906. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Kanjeng Adipati Aryo Sudoro Suro Adikusumo yang memimpin Pemalang dari mulai tahun 1918 hingga 1928. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Raden Tumenggung Raharjo Suro Adikusumo yang telah memimpin Pemalang dari tahun 1934 sampai dengan 1941. Selain itu juga terdapat makam ulama besar selaku pendiri Masjid Agung Pemalang, yaitu Mbah Nur Kalam yang merupakan pendiri Masjid Agung Pemalang. Tepatnya di belakang Masjid Agung Pemalang juga ditemukan makam Syekh Yasin yang berada di dekatnya makam Mbah pendiri Masjid Agung Pemalang, yaitu Mbah Nur Kalam. Jadi Masjid Agung Nurul Kalam Pemalang ini bukan hanya sebagai masjid kebanggaan warga Pemalang, tapi di belakang masjid adalah makam-makam para bupati Pemalang dan juga makam-makam ulama sekaligus ulama pendiri Masjid Agung Pemalang, yaitu Mbah Nur Kalam. Untuk itu kita sebagai warga Pemalang cukup berbangga hati karena masjid yang berada di tengah-tengah kota Pemalang ini betul-betul masjid yang sudah mengalami beberapa kali rehab, dan rehab yang terakhir yaitu pada tahun 2020 dan sekaligus sudah diresmikan waktu itu adalah Bupati Pemalang Bapak Haji Junedi. Sebagai warga Pemalang kita berusaha agar masjid yang kita cintai ini mudah-mudahan selalu menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sekaligus sebagai kebanggaan masyarakat Pemalang. Bagaimanapun juga, masjid adalah tempat ibadah dan juga tempat kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan juga kegiatan sosial, dengan tujuan agar masjid ini menjadi pusat daripada kegiatan untuk umat Islam dan juga kegiatan-kegiatan untuk generasi penerus, karena di Masjid Agung Pemalang juga ada kegiatan yang selalu ramai diikuti oleh anak-anak muda, yaitu Ikatan Remaja Masjid Agung Pemalang. Mudah-mudahan malam hari ini saya berada di Masjid Agung Nurul Kalam Pemalang menjadi inspirasi kepada masyarakat yang belum menyaksikan atau belum tahu persis Masjid Agung Pemalang tempatnya di mana adalah di tengah-tengah kota Pemalang berdampingan dengan alun-alun kota Pemalang. Itu saja sekilas tentang Masjid Agung Nurul Kalam Pemalang dan juga sekilas makam-makam yang berada di belakang Masjid Agung Pemalang. Mudah-mudahan menjadi hasanah untuk kita semua dalam mempelajari agama, terutama adalah sejarah Masjid Agung Nurul Kalam Pemalang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.